Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sebelum kita mengawali, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam diri. Amin. Setelah minggu kemarin kita selesai membahas tentang puasa, insya Allah kita akan kembali malam ini kembali membahas tentang sholat, sunnah-sunnah sholat dan fikih sholat lainnya. Untuk membersihkan waktu kepada Ustaz Afif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang uzur yang memperbolehkan kita terlambat dari imam. Nah, kita sudah membahas sholat berjamaah, maka di dalam sholat berjamaah itu tidak luput dari yang namanya makmum terlambat daripada imam. Nah, seberapa boleh kita sebagai makmum terlambat dari imam? Kalau hanya terlambat satu rukun saja, kira-kira apakah sah jamaahnya kita? Kalau terlambat 2 rukun dan kalau terlambat 3 rukun, maka yu'dzarul ma'mumu fit takhallufi an imamihi bi thalathati arkanin tawilah fi tis'i halat. Hukum asalnya, kalau kita bermakmum kepada imam, kita nggak boleh terlambat. Maksud dari tidak boleh terlambat itu adalah tidak boleh terlambat dari 2 rukun atau lebih. Kalau hanya terlambat 1 rukun, aman, tidak akan batal. Mendahului pun seperti itu. Imamnya masih berdiri, si makmum udah rukuk duluan. Ini berarti mendahului 1 rukun. Maka ini tidak sampai batasan membatalkan. Tetapi walaupun itu tidak sampai membatalkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam nanti di akhirat kepalanya diganti dengan kepala khimar atau keledai. Maka para ulama menghukumi makruh. Ya, makruh walaupun tidak batal tapi hukumnya makruh. Nah, terlambat daripada imam pun nanti dihukuminya makruh. Harusnya tata cara kita berjamaah itu ketika imamnya dari berdiri mau ke rukuk, bergerak ke rukuk, kita pun ikut bergerak. Imamnya rukuk sempurna, kita ikut rukuk sempurna. Ini yang dimaksud dari mutabaah atau mengikuti imam. Imamnya tasmi' sami Allahu liman hamidah, mulai bergerak, kita pun mulai bergerak. Imam berdiri sempurna tegak, kita makmum pun berdiri sempurna tegak. Nah ini ya, tata cara berjamaah mengikuti imam seperti itu. Tetapi khusus bagi orang yang memiliki was-was atau keraguan, khawatir dia mendahului imamnya, ini imam ini dia itu dari berdiri ke ruku, Allah, kan bergerak nih imam menuju ruku, makmum kan bergerak lah. Tetapi ruku sempurnanya duluan makmum, ini namanya mendahului imam.
Ya, nah bagi makmum yang was-was semacam ini, si makmum alangkah baiknya membiarkan imam sempurna di rukun keduanya. Dari berdiri ke rukuk, biarin imam rukuk sempurna dulu, barulah makmum ikut rukuk. Ya ini cara kedua lah ya, alternatif keduanya seperti itu. Tetapi asal usul mutabaah mengikuti imam adalah ketika imam mulai bergerak, makmum mulai bergerak. Imam sampai ke rukun tujuan, makmum pun sampai ke rukun tujuan. Gitu ya. Nah, ketika ada makmum yang dia itu terlambat daripada imamnya 3 rukun panjang, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Hukum asalnya batal. Kalau sudah terlambat 3 rukun daripada imam, hukumnya batal. Contoh 3 rukun itu apa? Imam dan makmum berada di saat berdiri, imamnya rukuk itu 1 rukun, iktidal 2 rukun, dan sujud itu 3 rukun. Imam berdiri dari sujud pertama, makmum masih berdiri tanpa ada udzur, berdiri ke duduk di antara 2 sujud, bangun, si makmumnya masih berdiri baca Fatihah umpamanya, maka batal sholat makmum. Gitu ya. Ini hukum asalnya. Kecuali jika ada udzur, maka diperbolehkan bagi makmum untuk terlambat dari imamnya 3 rukun panjang. Ada kata-kata panjang ya, 3 rukun panjang. Rukun di dalam sholat semuanya itu panjang, terkecuali 2. Apa itu? I'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Berarti nanti nggak dihitung ini 2 ini. 3 rukun panjang umpama saat berdiri, imamnya rukuk 1. Sami Allahu liman hamidah nggak dihitung. Imamnya sujud 2. Duduk di antara 2 sujud tidak dihitung. Kemudian sujud kedua 3. Jangan sampai imamnya bangun dari sujud kedua, makmum masih berdiri. Ya, 3 rukun panjang. Diperbolehkan makmum terlambat dari imam 3 rukun panjang dengan sebab adanya udzur. Ya, ada 9 udzurnya. Ada 9. Di antaranya yang paling banyak orang itu bingung adalah di saat dia statusnya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang punya kesempatan untuk membaca Fatihah dari semenjak ia takbiratul ihram sampai sebelum imam rukuk. Nih tadi kita kan sholat di sini. Ya, kita sholat, imam pertama baca Fatihah, imam takbiratul ihram, kan antum semua takbiratul ihram. Kemudian imam baca Fatihah, imam baca awal daripada surat Al-Qalam. Kira-kira dari antum takbiratul ihram sampai saya rukuk, beres nggak Fatihah? Beres. Maka berarti antum semua namanya makmum muwafiq. Namanya makmum muwafiq. Maka orang yang statusnya menjadi makmum muwafiq, dia wajib membaca Al-Fatihah dan wajib menyelesaikannya. Ternyata dia jadi makmum muwafiq, takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian diem melamun. Ya, diem melamun sampai imamnya rukuk, dia baru keinget mau ikut rukuk, loh belum baca Fatihah gitu. Terus apa yang antum lakukan? Wajibannya antum dari awal tidak berubah. Karena antum dari awal wajibnya baca Fatihah, maka saat itu pun wajib baca Fatihah. Loh, nanti kalau saya baca Fatihah ketinggalan dong daripada imam. Enggak apa-apa. Boleh ada rukhsah dispensasi keringanan, antum ketinggalan 3 rukun panjang. Berarti antum tetap berdiri walaupun imamnya rukuk. Antum tetap berdiri menyelesaikan Fatihah walaupun imam iktidal. Sampai kapan? Sampai imam sujud yang kedua. Itu waktu antum menyelesaikan Fatihah. Jangan sampai imam bangun dari sujud kedua tetapi antum masih berdiri menyelesaikan Fatihah.
Kira-kira beres nggak sih menyelesaikan Fatihah, imam ruko, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud lagi. Beres nggak nyelesain Fatihah? Harusnya beres. Itu ya. Jadi diperbolehkan antum ketinggalan 3 rukun panjang imam untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Setelah itu tuh kita tetap ikut ruku dulu langsung ikut. Oh, ruku dulu karena sudah sah. Beda halnya nanti ketika imamnya sudah hampir bangun dari sujud kedua, antum belum beres Fatihah. Maka antum supaya tidak batal, langsung nyusul ke sujud. Tetapi setelah imam salam, antum harus nambah 1 rakaat. Karena kaidahnya orang dalam 1 rakaat yang tidak melakukan 1 rukun saja, maka 1 rakaat itu menjadi tidak sah. Gitu ya. Pada dulu kemarin kan saya safar di Bogor, ada safar masjid. Iya, saya ikut ruku, Ustaz. Dia berdiri terus. Saya pikir karena dia memang lagi baca Al-Fatihah gitu, belum beres. Tapi ketika sujud dia ikut sujud. Nggak ruku. Terus imam salam dia ikut salam. Iya, salam. Oh, nggak bisa. Tapi saya nggak tahu kondisi orang itu yang nggak sakit. Nggak kesakitan itu saya nggak tahu. Cuma karena dari situ saya takut fokus salat saya terganggu, saya merem aja Ustaz. Itu nggak masalah Ustaz ya? Nggak apa-apa. Takut fokus terganggu sama ini karena dia banyak gerakan. Pas pada dulu kemarin malam hari Minggu tuh lagi safar keliling ke masjid itu, terus saya takut keganggu. Kan dia harus pas sujud harus melek lagi. Takut keganggu, saya merem aja kan sholatnya. Nggak masalah. Sholat sambil merem itu tidak ada hukum makruh, kecuali dalam tempat atau kita sholat di tempat yang membahayakan kita malah merem, nah itu hukumnya makruh. Kalau di masjid mah nggak ada hukum kemakruhan. Bahkan kalau merem terus nambah kekhusyuan, itu malah sunnah kita salatnya sambil merem. Merem sunnah. Kalau menambah kekhusyuan. Oke, kami akan bahas tentang makmum dulu ya. Makmum itu terbagi menjadi 3 ya. Ini yang kemarin sudah kami jelaskan, tetapi belum ditulis. Makmum ada 3 macam. Satu namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq tadi adalah makmum yang memiliki kesempatan untuk membaca dan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Yang kedua, makmum masbuk. Dan yang ketiga, makmum yang menemukan imam dalam keadaan ruku. Keadaan ruku. 3 macam makmum. Makmum muwafiq adalah makmum yang dia itu punya kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah dari semenjak ia takbiratul ihram sampai imamnya ruku. Contohnya kita sholat tadi ya. Saya takbiratul ihram, bapak semua takbiratul ihram, kemudian saya ruku. Kira-kira dari bapak takbiratul ihram sampai rukuknya imam, beres nggak Fatihah? Beres. Hitungannya dari takbiratul ihram, bukan dari walad dalinnya imam. Hitungannya dari takbiratul ihramnya makmum itu. Maka semua tadi bapak itu adalah makmumnya muwafiq. Rakaat pertama muwafiq tidak? Yang antum merasakan muwafiq. Rakaat kedua muwafiq. Rakaat ketiga muwafiq. Rakaat keempat
muafik. Maka 4 rakaat tadi Bapak wajib membaca dan menyelesaikan Al-Fatihah. Kalau ternyata status Bapak makmum muafik tetapi membaca Fatihah dan tidak selesai, langsung ikut ruku, maka harus nambah 1 rakaat setelah imam salam. Dan ingat, masbuk itu bisa terjadi di rakaat kedua saja. Masbuk bisa terjadi di rakaat ketiga saja. Rakaat pertama dia muafik, rakaat kedua muafik, ketiganya muafik, rakaat keempat imam umpama pengen pipis, akhirnya dicepetin sholatnya, gitu. Sehingga si imamnya itu baca Fatihahnya cepet banget dan kita sebagai makmum kewalahan ngikuti dia. Berarti kita sebagai makmum dari semenjak kita berdiri rakaat ketiga menuju keempat, imamnya baru iya karena butuh iya karena nasta'in, imam sudah ruku. Berarti kita muafik atau masbuk? Masbuk. Jadi masbuk nggak cuma hanya ketinggalan pas. Enggak, masbuk bisa jadi hanya di rakaat keempat saja. 1, 2, 3 itu muafik, gitu. Jadi definisi masbuk di dalam fikih beda dengan definisi kita saat ini. Kalau kita kan ketinggalan imam 1 rakaat, 2 rakaat baru disebut masbuk. Enggak ketinggalan sama sekali berarti tidak masbuk. Padahal rakaat keempat dia enggak beres baca Fatihahnya karena imamnya terlalu cepat. Apalagi rokaat-rokaat yang imam Fatihahnya itu disirkan, sehingga taunya kita santai, imamnya cepet banget baca Fatihahnya. Nah itu namanya masbuk. Kita sebagai makmum yang masbuk nggak ada kewajiban menyelesaikan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, imamnya udah rukuk, boleh kita langsung ikut rukuk. Nah ini yang masbuk. Kita masbuk, makmum masbuk adalah makmum yang tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan Fatihah. Dari semenjak takbiratul ihram sampai imam ruku. Kalau rakaat kedua berarti semenjak kita berdiri sampai imam ruku. Bahkan kalau disengaja dia masbuk, hukumnya masbuk atau muafik? Tetap masbuk. Contohnya apa? Imam udah takbiratul ihram, ya, udah baca Fatihah, udah mulai baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia masih aja santai duduk, ya. Masih duduk, pura-pura sibuk ngapain gitu. Tinggal 1 ayat, langsung berdiri, Allahu Akbar. Ya, langsung ruku tuh imam. Nah, ini makmum yang dia itu sengaja nunggu imam tinggal 1 ayat terus ruku, namanya muafik atau masbuk? Masbuk. Kenapa? Karena hitungannya dia bisa nyelesain Fatihah atau tidak adalah semenjak takbiratul ihramnya dia sendiri. Namanya masbuk berarti. Wajib baca Fatihah selesai enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya ruku, boleh dia langsung ikut ruku. Rakaat kedua disengaja masbuk bisa tidak? Sangat bisa. Rakaat ketiga bisa. Contohnya apa? Si makmum dia udah ngikut 2 rakaat. Rakaat ketiganya si makmum sujudnya lama pisan. Si imam udah berdiri dari tadi. Udah setengah Fatihah, baru si makmum tuh berdiri. Nah, pas berdiri Bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku, gitu. Masbuk atau muafik dia? Masbuk di rakaat itu. Maka apakah dia wajib menyelesaikan Fatihahnya? Tidak. Dia cuma sedapatnya saja. Tapi kalau perlu imam selesai salam, perlu nambah rakaat? Enggak, masbuk enggak harus nambah rakaat. Kan dia itu gini, muafik adalah makmum yang wajib baca Fatihah dan wajib menyelesaikan Fatihah itu. Kalau nggak selesai harus nambah rakaat. Sedangkan muafik wajib baca Fatihah, cuma sedapatnya, nggak ada kewajiban menyelesaikan. Nah ini diantara nanti ilat udhurnya itu adalah orang yang batiul qiraah, bacaannya lambat banget, nggak bisa baca cepet ya.
sedangkan imamnya ekspres. Nah, maka makmum yang batiul qiraah, yang bacaannya lambat, dia disebutnya masbuk terus setiap rakaat. Dan dia nggak ada kewajiban menyelesaikan Fatihahnya, hanya sedapatnya saja. Nggak ada lagi setelah imam salam dia harus nambah rakaat, enggak juga, sudah sah. Sama, masbuk itu namanya. Imamnya juga kan tidak jelas tuh, Pak. Ya jangan, imam harus jelas. Kalau dia itu nggak sah malah. Imam taraweh yang bacaan Fatihahnya nggak jelas, ikut nanti sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, ya nggak bisa. Ganti imamnya kayak gitu. Ganti Pak. Boleh baca cepat asalkan jelas hurufnya. Bisa nggak? Saya dulu ketika imam kayak gitu, Fatihah satu nafas tetapi harus jelas. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat tapi jelas, itu sah. Yang tidak sah dia itu cepat dan tidak jelas. Makharijul hurufnya enggak jelas, nah, maka tidak sah. Karena Fatihah itu ketika merubah dan bisa merubah arti, maka tidak sah Fatihahnya. Itu. Nah, kembali lagi ke muafiq. Siapa muafiq? Makmum yang wajib baca Fatihah dan wajib menyelesaikan. Masbuk, makmum yang wajib baca Fatihah tetapi sedapatnya saja, nggak ada kewajiban dia menyelesaikan sampai mana langsung ikut rukuk, tidak masalah. Dan satu lagi makmum yang menemukan imamnya sudah dalam keadaan rukuk, imamnya rukuk dia baru datang Allahu Akbar, langsung ikut rukuk, tidak perlu baca apapun lagi. Cukup takbiratul ihram sempurna, baru kemudian rukuk. Ketika rukuknya makmum ini tumakninah dengan imam, selagi imamnya belum berdiri bangun daripada rukuk, berdiri ya, berdiri batasannya seberapa? Nah, telapak tangan masih nyentuh lutut. Ini masih dikatakan rukuk. Tapi kalau sudah tidak nyentuh, walaupun jari tangan sudah hanya masih nyentuh lutut ya, selama si telapak tangan tidak nyentuh lutut, maka sudah disebut berdiri. Imamnya begini, si makmum takbiratul ihram sempurna, baru Allahu Akbar, udah rukuk sempurna, si imam berdiri Allah. Nah, selama imamnya dalam keadaan rukuk, si telapak tangan masih berada di lutut, nyampe lutut, maka makmum sudah disebut tumakninah. Karena ukuran tumakninah adalah bacaan tasbih subhanallah. Kalau ada yang gini, imamnya itu gerak dulu baru itu gimana kan? Imamnya perlu belajar lagi, karena ada kesunahan antara gerakan dengan bacaan takbir itu selaras. Iya. Jangan sampai gerak dulu baru baca Allahu Akbar, atau baca dulu tapi gerakan lambat. Itu yang lebih bahaya itu. Allahu Akbar, dikiranya udah berdiri tegak dari sujud, si imamnya masih si makmum udah pada berdiri tegak. Itu yang lebih bahaya tuh di sana. Ya, 3 makmum macam makmum. Ustadznya ini sakit, jadi ada yang jadi ngomong dulu Allahu Akbar, gerakannya belum selesai. Saya juga jadi nungguin dan bergerak gerakan saya. Ya, kalau dia ngelihat imam bisa dia nunggu. Tapi kalau dia di ujung, imamnya dalam mihrab, kan nggak ngelihat. Makanya alangkah
baiknya antara gerakan dengan ucapan takbir intikal itu apa? Sama, gitu ya. Makanya takbir intikal dari berdiri ke sujud itu lebih panjang daripada dari berdiri ke rukuk. Gitu. Dari dia sujud bangun ke berdiri harusnya lebih panjang daripada bangun ke duduk, gitu ya. Kalau saya misalnya tadi itu kalau dari sujud bangun berdiri, kalian kalau nggak bisa langsung, tapi saya dengar Ada ya yang gitu. nggak apa-apa ya. Enggak masalah, itu sunnah. Jadi angkat dikit baru Iya. kalau tuh Jadi ngucapin takbir intikal hukumnya sunnah. Nah, oke, apa itu 9 keadaan di mana kita diperbolehkan terlambat dari imam 3 rukun panjang? Fala budda an yarka'a qabla irtifa'il imam min sujudihi tani litasyahud lil au lil qiyam. Yang pertama, man fi qira'atin li ajzihi bati. Orang atau makmum yang bacaan makmum itu lambat, bacaan imamnya cepat. Nah, ketika statusnya makmum itu adalah makmum muwafiq, yang pertama, dia takbiratul ihram, setelah takbiratul ihramnya imam, imamnya membaca al-fatihah, si makmum baca iftitah, imam waladhdallin dia baca amin, setelah itu si imam baca surat al-bayyinah umpamanya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai akhir. Kira-kira beres nggak Fatihah? Beres. Tetapi karena makmum bacaannya sangat-sangat lambat, sehingga beres bayyinah, si imamnya rukuk, si makmum masih belum beres Fatihah. Wajib menyelesaikan Fatihah atau tidak? Wajib, karena dia muwafiq. Ya, loh nanti saya terlambat dari imam, imam udah rukuk saya masih berdiri, imam i'tidal saya masih berdiri, imam sujud saya masih berdiri, boleh? Boleh. Tetapi jangan sampai imam bangun dari sujud kedua, si makmum masih berdiri. Jadi punya kesempatan menyelesaikan Fatihahnya sampai kapan? Sampai imamnya sujud yang kedua. Gitu ya. Nanti ketika sujud pertama, si makmum beres Fatihah ya rukuk dulu. Kemudian i'tidal, baru kemudian sujud, nyusul imam. Jangan ditinggalkan satu rukun pun ya bacaannya, karena memang asli ciptaan Allah seperti itu. Ada orang yang ngomong itu pelan banget, bukan dibuat-buat, bukan gaya, tapi memang asli gitu. kalau seri itu Ya enggak juga, memang asli ciptaan Allah kayak gitu. Ada, bukan gini, kalau kita baca Fatihah cepat bisa, tetapi kalau kita mau mentadaburi harus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk arti ke sini. Tapi kalau dia baca cepat, nggak akan masuk. Apakah dia boleh membaca lambat dengan mentadaburi, kemudian terlambat dari imam 3 rukun? Nggak boleh. Karena dia itu bisa baca cepat, gitu ya, nggak boleh terlambat daripada imam 3 rukun. Ini khusus orang yang bacaannya lambat dan asli memang ciptaannya seperti itu. Yang kedua, ausyakka hal qara, atau dia ragu apakah udah baca Fatihah atau belum. Imam takbiratul ihram, makmum ikut takbiratul ihram, si makmumnya baca iftitah. Imamnya waladhdallin dia baca amin, imam baca surat dia blank, nggak tahu. Yes, blank aja pokoknya. Imamnya rukuk, dia itu mau ikut rukuk. Saya tadi udah Fatihah belum ya? Gitu. Ragu ya, ragu loh. Saya udah baca Fatihah belum? Kayaknya udah, tapi kayaknya belum gitu. Maka ini makmum wajib baca lagi. Ada kaidah, idza syakka hal fa'ala amla fal asa annahu lam yaf'aluh.
ketika ada orang di dalam sholat, nggak hanya sholat sih sebenarnya, wudhu pun sama. Ketika di dalam sholat atau dalam satu ibadah dia ragu apakah sudah melakukan atau belum, maka menurut qaul ashah dia belum melakukan. Ragu sudah melakukan atau belum, maka jawabannya apa? Hukumnya dia belum melakukan. Maka harus baca lagi Fatihah. Lu nanti saya telat daripada imam terlambat, enggak masalah. Ya, maksimal berapa? 3 rukun panjang. Jangan sampai imam berdiri dari sujud kedua. Maka ini makmum wajib membaca lagi. Rukuk pun sama. Saya tadi udah rukuk belum ya? Ini sujud pertama atau kedua ya? Maka ambil sujud yang pertama. Rakaat ketiga atau keempat ambil yang rakaat ketiga yang paling kecil, paling sedikit gitu. Yang kedua ya, apa? Ragu apakah udah baca Fatihah atau belum. Sholat sendiri pun sama seperti itu. Sholat sendiri ya, dia itu ragu dia baca Fatihah atau belum, maka baca lagi. Itu hukumnya wajib. Dan yang ketiga, waman laha nasi, ya, dia itu lupa baca Fatihah. Beda no. Yang kedua itu ragu udah baca Fatihah atau belum. Kalau yang ketiga bener lupa. Lupa nih. Setelah ngelihat imamnya itu ruku, dia mau ikut ruku, keinget, aku belum baca Fatihah gitu. Beda ya. Kalau yang pertama ragu, yang kedua memang lupa untuk baca Fatihah, keinget sebelum dia ruku. Maka orang ini diperbolehkan, diharuskan menyelesaikan Fatihahnya dan diperbolehkan terlambat dari imam 3 rukun panjang. Yang keempat, wadif muwafiqan li sunnati adal, ay idza kana muwafiqan lil imam washtaghala bi sunnatin kadu'ail istiftah faraka al imam. Dia itu makmumnya muwafiq. Makmum yang wajib baca Fatihah dan wajib menyelesaikannya. Tetapi dia saking santainya akhirnya menyempatkan diri keenakan baca doa iftitah. Dia baca doa iftitah Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira. Beres wa ana minal muslimin, tambah lagi iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya kan? Tiba-tiba imamnya rukuk, dia belum sempat baca Fatihah. Padahal dia masbuk loh. Tetapi keasikan baca doa iftitah. Maka makmum ini karena dia muwafiq harus menyelesaikan Fatihah dan boleh terlambat dari imam 3 rukun panjang. Yang kelima, waman lisaktatin tidharihi hasal. Ketika makmum tersebut mau baca Fatihah ketika imamnya berhenti, berada di tengah-tengah jeda antara surat. Imamnya baca Fatihah, si makmum mendengarkan. Adabnya memang seperti itu. Kapan makmum baca Fatihah? Setelah waladdolinnya imam. Gitu? Imam baca Fatihah, si makmumnya diam mendengarkan, mentadaburi. Imam waladdolin, makmum baca amin. Amin. Nah, setelah amin barulah makmum baca Fatihah. Sunnahnya imam itu diam, ngasih kesempatan makmum menyelesaikan Fatihah. Nah, si makmum itu menjaga adab tersebut, menjaga kesunahan itu, sehingga ketika imam masih Fatihah, si makmum diam mendengarkan, enggak langsung baca Fatihah. Ya, ini kalau antum melakukan di taraweh mesti ketinggalan terus. Itu kalau taraweh yang ekspres lah ya. Maka tarawih ekspres satu-satu solusinya apa? Si imam baca Fatihah, makmum ikut baca Fatihah. Kalau yang cepat gitu ya. Atau si imam suratnya itu surat Al-Hakumut Takatsur sampai Al-Ikhlas itu. Atau kulhu ta'iz yang dibacanya. Nah, maka solusinya itu baca Fatihahnya makmum bersamaan dengan Fatihahnya imam. Kalau kita tahu imamnya itu kurang fasih, Ustaz, kita boleh baca sendiri nggak? Harusnya kalau imamnya itu qari,
makmumnya itu bisa baca Fatihah dengan baik, dengan benar, imamnya harus baik, benar. Tidak boleh makmumnya qari, imamnya ummi. Ummi itu nggak mampu baca Fatihah dengan benar. Namanya ummi, dan itu tidak sah. Muktamad madhab manapun. Tidak boleh. Cuma karena di sini adabnya mah begitu kan. Gitu ya, Ustaz ya. Atau yang biasa. Di Indonesia itu adat. Ya, Adat di Indonesia itu adat, imam yang sepuh nggak akan tergantikan sampai dia mati. Kalau sudah mati baru bisa tergantikan. Nah, ini coba diperbaiki. Ya, diperbaiki. Maka kalau saya pribadi mah langsung nyerobot maju aja daripada diimami orang sepuh terus Fatihahnya nggak jelas gitu. Gitu. Tapi kalau saya di masjid orang nggak akan seperti itu. Nah, itu kasih usulan. Nah, kotak saran imam ganti gitu. Iya. Kalau enggak, ada nama kitanya jadi seperti di mimbar itu. kalau enggak kita adain tahsin di masjid itu. Itu nanti semua imam harus kumpul, harus ikut tahsin. Nah, itu solusi. Di tempat itu tuh Ustaz, biasanya ada ustadznya yang memang fasih gitu kan. Fasih banget. Tapi kalau ketika si ustadznya itu nggak ada nih si main penggantinya tuh marbotnya pemain pengganti gitu. Kadang marbotnya Fatihahnya kurang. Berarti DKM yang harus mengatur itu. Tidak semua orang bisa menjadi imam di sana. Nah, kelima ya. Yang ke-6, fa fi hadhil halatil khamsah, 5 tadi diperbolehkan bagi makmum untuk terlambat 3 rukun panjang daripada imam bil ittifaq menurut kesepakatan ulama. Sisa 4 lagi, man nama fi tasyahudin, ada orang sholat tetapi tidur saat tasyahud. Saat dia duduk tasyahud nih Pak Taufik. Nah, Pak Taufik kan saat sujud. Nah, ini saat tasyahud duduk tahiyat ketiduran gitu. Pas subuh. Pas subuh. Itu apa? Oh, kalau tahiyat akhir mah aman. Itu aman. Ini maksudnya itu umpama duduknya di tasyahud awal. Tiba-tiba imamnya udah rukuk, udah sujud di rakaat ketiganya, kan ketinggalan Fatihah tuh. Itu maka nyusul langsung boleh, dan baca Fatihah, menyelesaikan Fatihah kapan boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Ini tasyahud awal, kalau tasyahud akhir mah nggak ada pembahasan ya, karena tinggal salam saja. Kemudian waqtalata alaihi takbirul imam mandobata, ai idza ikhtalata alaihi takbiratul ihmam ka'ama aw kana fi dzulmatin, yaitu tidak mendengar secara jelas takbirnya imam. Ya, si imam makmum masih dalam keadaan sujud, imam ternyata udah berdiri tuh ke rakaat ketiga umpamanya, atau rakaat keempat, udah berdiri aja dari sujud. Si makmum nggak tahu. Karena saking lirihnya suara imam atau yang lain, si makmumnya masih aja sujud, taunya masih sujud. Pas si imamnya berrukuk, Allahu Akbar, dari berdiri ke sujud, si makmum mendengar itu, gitu. Loh, kok udah rukuk dari tadi, udah sujud dari tadi, udah berdiri dari tadi, gitu. Maka makmum apa yang dia lakukan? Dia berdiri, baca Fatihah. Ya, dan si makmum yang semacam ini diperbolehkan ketinggalan 3 rukun panjang dari imam. Yang ke-8, kadalladzi yukammil at-tasyahud ai idza jalasa fit tasyahud yukammiluhu ba'da an qamal imam anhu. Si makmumnya menyelesaikan tasyahud awalnya. Jadi duduk tasyahud awalnya lama si makmum ini, sehingga imamnya udah rukuk, dia makmum baru
berdiri, maka menyelesaikan Fatihah. Dan dia diperbolehkan ketinggalan 3 rukun panjang. Dan yang terakhir, man nasiyal qudwah walam yatadzakkar illa wal imamu sajid. Ada makmum yang takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, tetapi si makmum belum berniat menjadi imam. Si makmum belum berniat menjadi makmum, gitu. Dia itu sholatnya sendiri, gitu. Awalnya mau niat makmum tetapi belum jadi. Nah, terus dia itu bermakmum ketika imamnya sudah dalam keadaan ruku dan dia belum membaca surat Al-Fatihah. Maka makmum ini juga sama, diperbolehkan keringanan, dapat keringanan berupa ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Menurut Imam Romli, tapi menurut Imam Ibnu Hajar, 4 terakhir tadi dari 6, 7, 8, dan 9 itu hukumnya seperti masbuk. Berarti apa? Dia baca Fatihah sedapatnya saja. Nggak ada kewajiban untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Oke ya. Dari sini insya Allah bisa difaham. Makmum muafik, makmum masbuk, dan makmum yang menemukan imamnya dalam keadaan ruku. Sekarang kita akan berbicara tentang orang yang bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Orang yang bisa mendapatkan 20 derajat keutamaan sholat berjamaah itu sampai kapan? Batasan akhirnya kapan? Batasan akhirnya adalah sebelum imam salam. Walaupun si makmum itu belum sempat duduk, masih berdiri, Allahu Akbar takbiratul ihram, si imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Si makmum belum sempat duduk. Dapat 27 derajat? Dapat. Dapat keutamaan sholat berjamaah. Walaupun baru sempat duduk ya. Kita berbicara tentang dapat keutamaan berjamaah. Masalah nanti keutamaannya atau pahalanya lebih banyak yang mana, itu beda lagi. Tentu orang yang berjamaah 4 rakaat itu lebih banyak pahala dibanding orang yang masbuk cuma dapat 3 rakaat. Dia lebih banyak pahala daripada orang yang masbuk sehingga jamaah cuma 1 rakaat, gitu ya. Tapi kita berbicara secara global, dia akan mendapatkan pahala berjamaah selama takbiratul ihram bermakmum selagi imam belum salam. Walaupun si makmum belum sempat duduk. Batasan salam itu mana? Mimnya alaikum. Mimnya alaikum itu sudah selesai salam berarti. Kalau baru as-salam, si makmum Allahu Akbar, maka sudah dapat pahala berjamaah. Dan kami ingatkan kembali, setiap salam itu hamzah kotok harus dikotokkan. Nggak boleh Assalamualaikum, nggak boleh menurut Mu'tamad Madzhab Syafi'i. Ya, kalau orang salam kok Assalamualaikum warahmatullah, maka salamnya tidak sah. Ya, harus dikotokkan tasdid harus ditekan assalamu, harus seperti itu. Yang kedua, idrakur rakaah idza adrakal ma'mumu al-imam ghairal muhdis raki'an wa tama'anna ma'ahu qabla irtifaihi an aqallir ruku' adrakar rakaah. Makmum akan mendapatkan 1 rakaat dari imam. Kalau yang pertama fadilah keutamaan jamaah, kalau yang kedua ini makmum akan mendapatkan 1 rakaatnya imam. Ketika apa? Ketika makmum itu sempat ruku' tumakninah bareng dengan imam. Sebagaimana yang kami contohkan tadi ya. Selama dia ikut ruku' tumakninah bareng imam, dihitung 1 rakaat. Lebih dari itu nggak dapat 1 rakaat.
Walaupun kesunahannya ketika kita ngelihat menemukan imam kita dalam keadaan sujud yang pertama, kita hendaknya sunnahnya takbiratul ihram langsung sujud. Itu sunnah hukumnya. Jangan nunggu imam berdiri dulu baru takbiratul ihram, enggak. Ya, sunnahnya ngapain? Berdiri takbiratul ihram langsung ikut sujud. Tidak usah nunggu imamnya bangun baru bermakmum. Tapi nanti tidak dihitung mendapat 1 rakaat. Idza adrakal imama fi ruku'in zaidin aw fi ruku'i tsani min salatil kusufaini lam yudrikir raka'ah. Nah, sekarang ada permasalahan. Ketika imamnya sholat isya, ya, di rakaat pertama imamnya lupa. Ternyata imamnya itu rukuk 2 kali, gitu. Rukuk 2 kali karena lupa ya. Udah rukuk sami Allahu liman hamidah, si imam rukuk lagi. Si makmum datang takbir Allahu akbar, rukuk tumakninah bareng dengan imam. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Dapat 1 rakaat atau tidak? Enggak dapat. Kenapa? Karena rukuknya imam itu rukuk tambahan. Rukuk tambahan itu tidak dihitung. Udah batal enggak sholatnya imam tadi? Enggak, karena dia lupa. Orang lupa mah bebas. Orang lupa bebas. Dia enggak dapat dosa dan sah sholatnya. Tetapi sholatnya makmum yang masbuk tadi, ngelihat bareng dengan imam rukuk tadi, itu tidak dihitung 1 rakaat. Kalau makmumnya itu 2 kali imamnya. Kalau nggak tahu mah aman. Tapi kalau setelah itu tahu ya harus ngulang. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Idraku takbiratil ihram yanalul ma'mum fadla takbiratil ihrami idza hadaraha ma'al imam wastaghala biha ba'dahu mubasyaratan walau ta'akhara walau yasiran fatathul fadilah wala yadurru ta'akhur yasirin nahwi tasfiyati suhuf awis siwa. Sekarang yang terakhir adalah orang bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ula. Ya, tadi fadilah keutamaan apa? Salat jamaah. Kemudian yang kedua kita mendapatkan 1 rakaat bareng imam. Dan yang ketiga keutamaan mendapatkan takbiratul ula. Kan ada tuh hadisnya, barang siapa yang dia itu sholat 40 kali dan tidak pernah ketinggalan 40 kali 40 hari. Ada yang pernah tahu? 40 kali kalau nggak salah, atau 40 hari, nanti kita cari lagi, tidak pernah ketinggalan takbiratul ulanya imam, maka saksikanlah itu adalah orang yang mukmin. Itu enggak disebut orang munafik gitu. Nah, kapan kita disebut mendapatkan fadilah keutamaan takbiratul ula? Yakni ketika kita hadir bersama dengan imam. Hadir bersama dengan imam atau mendahului imam, imamnya berdiri takbiratul ihram, kita langsung takbiratul ihram. Maka itu kita disebut sebagai orang yang mendapatkan keutamaan takbiratul ula. Wala ba'sa, dan tidak masalah, tidak apa-apa bitaswiyatis sufuf, kita dengan meratakan, menyamakan saf dulu, meluruskan. Ayo imam udah takbiratul ihram, kita masih lurusin, itu tidak masalah. Ya, itu tidak apa-apa. Yang penting kita datang, imam datang atau berbarengan, imam takbiratul ihram, kita setelah itu takbiratul ihram. Nah, itu disebut sebagai orang yang mendapatkan keutamaan takbiratul ula. Lakin yusannu liman adraka ba'dal jamaah intidhar jamaah ukhra in rajaha walam yafut intidharihi laha waqtul ikhtiyar. Ada pengecualian.
Tadi kesunahannya kan ketika kita menemukan imam dalam keadaan rukuk, kita langsung takbiratul ihram ikut rukuk. Atau menemukan imamnya dalam keadaan sujud, maka kita langsung takbiratul ihram, langsung sujud, kan gitu. Ya, pengecualiannya adalah ketika imam sudah di rakaat terakhir. Sujud rakaat terakhir, kita baru datang. Dan kita sudah ada janjian atau mengetahui bakal ada beberapa orang yang akan melaksanakan sholat jamaah lagi di sini. Maka lebih baik kita langsung takbiratul ihram ikut imam yang di rakaat terakhir sujud, atau nunggu orang atau jamaah yang akan datang. Nunggu jamaah yang akan datang. Ini pengecualian. Ya, kenapa? Dikarenakan kalau kita ikut imam tadi, dia udah sujud terakhir, maka pahalanya betul jamaah tetapi lebih sedikit. Sedangkan kalau nunggu jamaah yang baru datang, itu pahalanya bisa lebih sempurna. Maka kita disuruh nunggu jamaah. Sabar dulu, jangan langsung takbiratul ihram, tetapi nunggu jamaah yang akan datang. Ini disyaratkan harus tahu, ya, harus tahu, atau prasangka kuat ini bakal ada yang datang lagi. Tapi kalau ragu ya jangan, langsung saja ikut sholat imam yang di rakaat terakhir. Nah, di mall masih banyak, maka lebih baik nunggu orang yang baru untuk berjamaah dari awal, ya. Terus itu uzur daripada apa? Terlambat daripada imam. Tapi kalau mendahului imam satu rukun tadi batal atau tidak? Tidak. Kalau dua, nah itu langsung batal. Mendahului imam dua rukun, nggak perlu itu panjang atau pendek, pokok dua rukun, maka sholatnya makmum langsung batal. A'dzarul jumu'ah wal jamaah. Uzurnya jamaah ataupun sholat jumu'ah. Idza takhallafa an huduril jumu'ah. Kalau sholat jumu'ah itu hukumnya wajib, fardunya fardu ain. Setiap individu manusia yang memenuhi syarat wajib mengikuti sholat jumu'at. Dan orang yang tidak mengikuti sholat jumu'at itu dianggapnya berdosa, kecuali jika ada uzur. Nah, ini nanti uzur-uzurnya. Terus jamaah sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat berjamaah ya sudah, yang lain sholat sendiri-sendiri nggak dapat dosa. Itu yang penting sudah ada yang berjamaah di lokasi tersebut, gitu ya. Nah, kita diperbolehkan untuk tidak ikut jumuatan, diperbolehkan untuk tidak ikut sholat jamaah fardu 5 waktu ketika memiliki uzur. Apa itu? Bisa disebut sebagai uzur dengan 4 syarat. Yang pertama, an yakunal uzur syar'iyan. Uzurnya itu adalah uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang dibenarkan secara syariat. Dan uzur syar'i terbagi menjadi 2, ada uzur umum, ada uzur khusus. Nanti 11 pertama itu umum dan setelahnya itu uzur yang khusus. Yang kedua, an yakuna mimman ya'tadul hudur wa tasbutu al-ada bimarra wahidah. Dia sudah sering, sudah terbiasa hadir sholat jamaah. Ya, sudah terbiasa hadir sholat jamaah. Oke, udurnya apa saja toh? Udurnya al-matar, yang pertama hujan. In balla thawbahu walam yajid kinnan. Ketika dengan hujan itu bisa membasahi bajunya dan dia tidak menemukan alat pelindung dari hujan. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya payung, nggak punya jas hujan. Kalau dia mau pergi jumuatan, umpama di sini rumah kita,
kemudian Jumatannya tuh di bawah tuh di Masjid Al-Mukhtar gitu. Jauh nggak? Jauh. Hujan, kalau kita mau jalan kaki, motoran pasti basah. Kita nggak punya payung, jas hujan, mobil nggak ada, maka termasuk uzur. Kita nggak ikut Jumatan dosa atau tidak? Tidak. Kita nggak ikut sholat berjamaah, apakah nanti kena hukum makruh? Enggak juga. Ya, nggak kena hukum makruh. Ya, uzur pertama adalah hujan. Tapi kalau kita masih punya payung, ya wajib Jumatan. Ya, karena ada alat pelindung dari hujan tadi. Yang kedua, syiddatur rih bil laili, angin yang sangat kencang di malam hari. Angin yang sangat kencang di malam hari, dikhawatirkan terpeleset. Dikhawatirkan kenapa dengan sebab adanya angin yang kencang, yang lebih membahayakan diri dia. Ya, karena hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga keutuhan anggota badan itu lebih utama dibandingkan menjaga agama. Nah, sholat termasuk menjaga agama, maka menjaga diri lebih utama. Syiddatul ju' wal atas bi hadrati ma'kul au masyrub, dia itu lapar banget, dia haus banget, makanan udah siap saji tinggal makan. Nah, maka dia itu diperbolehkan makan walaupun ketinggalan sholat jamaah. Iya. Contohnya seperti ketika kita berpuasa nanti di bulan Ramadan, datang waktu berbuka puasa, makan dulu, batalin puasa dulu atau sholat maghrib dulu? Batalin dulu, bukan membakan sepiring, kan? Enggak. Ya. Jangan dulu makan satu piring. Yang penting batalin, gitu. Jadi yang dimaksud makan tuh di situ. Udah pengen banget nih ngerasain kolak, makan kolak dulu. Habis itu baru kita sholat, gitu ya. Makanya ada pertanyaan, sunnahnya itu ketika masuk waktu maghrib kita puasa, batalin makan buka dulu, batalin puasa dulu, atau sholat dulu, ya batalin. Bahkan muadzinnya pun disunahkan minum dulu. Batalin puasanya barulah dia azan. Nah, dia diperbolehkan makan dan minum sampai lapar ataupun dahaganya terobati. Nggak sampai kenyang banget ya, tidak sampai kenyang banget, sampai terobati, artinya udah lega lah. Ya, istilah kita membatalkan puasanya terlebih dahulu. Pakai makanan takjil, minum 1 botol 330 ml mah sudah hilang toh dahaganya. Atau satu iya, makan kolak udah cukup, udah sangat mengobati lapar dahaganya. Habis itu baru dia sholat. Banyak kan. Yang keempat, syiddatul barat wal har, dingin sekali atau panas banget, dan dia nggak punya alat untuk menghadapi dingin atau panas itu. Dia nggak punya jaket, dia nggak punya kaos tangan, kaos kaki, nggak ada. Nah, untuk mau keluar dari rumah ke masjid, dia keberatan itu semua. Nah, maka diperbolehkan dia tidak ikut Jumatan. Diperbolehkan tidak ikut sholat jamaah, dan tidak kena hukum makruh karena meninggalkan sholat berjamaah. Aqtir suku fil aswaq. Kalau dia itu sedang di pasar, kemudian dia mau ke masjid, hujan, kemudian di jalannya itu ada atap dan atapnya bolong gitu, sehingga kalau lewat situ tuh tetap saja kena hujan, masuk ke hujan sih sebenarnya. Nah, nanti basah semuanya, dia nggak punya alat untuk berlindung dari hujan, maka tidak ada kewajiban bagi dia sholat Jumat. Zalzalah, ada gempa. Ada gempa bertubi-tubi, waktunya sholat Jumat, boleh tidak ikut sholat Jumat.
Karena dikhawatirkan kalau sholat Jumat atau jamaah dia terpaku kepada imam, nanti gempa terus dia ketimpa bangunan atau kenapa-kenapa membahayakan nyawa jiwanya, maka diperbolehkan tidak ikut sholat Jumat. Kalau pas lagi sholat tuh, kita lebih baik melarikan diri atau membatalkan sholat atau tetap sholat? Sholatnya nggak usah dibatalin. Oh, tapi kita boleh lari? Boleh, sholat sambil lari. Namanya sholat li syiddatil khauf. Sholat dalam keadaan sangat takut. Boleh, sholat sambil lari. Nggak perlu batalin sholat. Tetap hadap ke kiblat atau? Enggak, sholat li syiddatil khauf kan tanpa ngadep kiblat. Kan kalau kita tidak ini yang seperti biasa kan kalau ngadep berbalik itu tidak pasti mati. Diperbolehkan orang yang sholat dalam keadaan sangat takut untuk tidak ngadep kiblat. Boleh. Jadi nggak perlu batalin, langsung lari aja. Lebih baik mana, lari keluar dari masjid atau tetap di masjid? Kalaupun mati kan husnul khotimah. Lebih baik mana? Lebih baik keluar masjid. Bukan lebih baik lagi, tapi wajib. Menyelamatkan diri. Hifdzun nafas, menyelamatkan nyawa diri ini hukumnya wajib. Lebih dimenangkan daripada menjaga agama yang berupa sholat. Itu. Ketujuh, wahal. Wahal itu lumpur. Ya. Zaman saya masih kecil itu masih ngalamin, kita kalau mau ke masjid itu harus ngelewati lumpur, jalan yang berlumpur. Masih ngalamin, berangkat sekolah itu sepatu ditenteng. Nah, masih ngalamin itu karena berlumpur, ngelewati sawah-sawah gitu. Nah, itu diperbolehkan kita tidak ikut Jumuatan atau enggak sholat jamaah karena jalannya berlumpur. Karena sulit ya. Kalau mengotori. Kasratul salat wal barad, karena banyak salju atau saking dinginnya. Syiddatus samum, ada angin yang sangat panas. Antum saat di Saudi keluar dari pesawat langsung pipinya panas banget. Nah, itu namanya syiddatus samum. Angin yang sangat panas, nggak bisa ditahan oleh kita. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak ikut sholat Jumat atau berjamaah. Tatwilul imam ziyadatan alal masyru', ini juga sama. Imamnya itu lama banget. Dia membaca Fatihah atau membaca suratnya itu panjang banget, sujud panjang banget. Sehingga kita sebagai makmum nggak sabar ngelihat imam semacam itu. Maka diperbolehkan tidak ikut sholat jamaah. Ya, boleh. Watarkul imam sunnah maksudah, dan adanya imam yang meninggalkan kesunahan-kesunahan yang punya tujuan khusus, diantaranya doa kunut. Ada makmum Syafi'iyah bermakmum kepada imam yang Hanafiyah, mereka tidak doa kunut subuh. Imamnya nggak doa kunut subuh, di Bandung mah persis gitu, nggak doa kunut subuh. Nah, terus gimana? Nggak jamaah lah di situ, boleh. Gitu ya, karena apa? Imamnya meninggalkan doa kunut. Yaitu uzur yang secara umum, ada uzur secara khusus. Di antaranya apa? Orang yang sakit. Kalau ada seorang dia sakit, kemudian umpama toh kalau jamaah atau Jumat dia nggak akan kuat nahan sakitnya itu, maka diperbolehkan dia tidak ikut sholat Jumat. Boleh. Nah, terus nanti kalau nggak ikut sholat Jumat, terus sholatnya apa? Zuhur. Nah, sholat zuhurnya kapan? Sholat Jumat selesai. Apakah harus setelah Jumat selesai? Tidak. Tidak ya, waktu sudah menunjukkan sholat. Diperbolehkan orang yang sakit nggak bisa sholat Jumat, selama waktu zuhur sudah masuk, boleh langsung sholat zuhur. Itu boleh. Tetapi sunnahnya sholat zuhurnya nunggu orang-orang beres Jumatan. Sunnah hukumnya. Ya.
Bedanya dengan orang yang sehat sentosa, laki-laki sehat sentosa, dia sudah balik berakal, enggak ikut sholat Jumat gitu, di rumah ngopi aja. Dia nggak boleh malah sholat duhur dulu sebelum orang-orang beres Jumatan. Gitu. Nah, ibu-ibu perempuan gimana? Boleh sholat duhur dulu? Boleh, karena perempuan dari awal tidak berkewajiban sholat Jumat, dia boleh langsung sholat duhur. Selama waktu zuhur masuk, ibu-ibu boleh langsung sholat zuhur, tidak perlu nunggu laki-laki beres Jumat. Kalau kita lagi di perjalanan, Nah, kan kita di bandara ya, kan di bandara tuh nggak semua titik ada masjidnya, malah cuma ada musola aja. Nah itu pas itu Jumatnya kita boleh nggak diganti zuhur? Karena tidak ada menemukan tidak menemukan masjid yang berjamaah, kemudian kita khawatir ketinggalan pesawat. nah, Itu apakah boleh kita sholat zuhur? nah, orang yang sedang dalam keadaan bersafar, antum safarnya setelah fajar berangkatnya, karena antum tidak menemukan masjid untuk melakukan Jumatan, itu termasuk daripada uzur. Itu nah, karena tidak bisa kita Jumatan toh di bandara terus nggak ada masjid dan sebagainya, maka boleh bagi kita untuk sholat zuhur. Tidak masalah, itu termasuk daripada uzur. Nah, at-tamrid, nah berikutnya termasuk uzur, kita boleh tidak Jumatan, boleh tidak ikut sholat jamaah, sholat 5 waktu ketika menunggu orang yang sakit. Pecahan Islam itu ada berapa? Islam nggak pecah. Ada yang nanya itu. Islam nggak pecah. Islam itu Indonesia itu apa? Organisasi. Dan organisasi Islam itu bukan pecahan. Nah, itu salah orang mengartikan itu. NU, Muhammadiyah, terus apa? Sunnah Salafi Wahabi, Persis, LDII, itu mereka bukan pecahan Islam. Organisasi aja. Dan masalahnya organisasi di Indonesia itu ya mereka mementingkan organisasi masing-masing gitu. Organisasi saya yang paling benar, yang lain salah, itu masalahnya. Makanya saya dari dulu nggak pernah mau organisasi. Pokoknya ngaji gitu, mau ngaji ayo, nggak mau ya sudah gitu. Jangan mengatakan Islam pecah ya. Udah, kita semuanya umat Islam, ayo bersatu gitu aja. Kalau kita mikirnya umat Islam pecah, nanti akhirnya apa? Kita, oh saya pecahan yang paling baik, akhirnya begitu. Jangan seperti itu. Pokoknya mau ngaji, ayo dirangkul semuanya. Itu di Mega Group membeda-bedakan nggak Ustaz? Enggak ya, ini versi sini anu ya. Nggak usah. Versi itu saya paling nggak suka kalau orang mengatakan Islam itu pecah terus kamu kelompok anu, ini kelompok ini, jangan disatuin, nggak usah. Pokok mau ngaji bareng gitu aja. Sholat jamaah harusnya bareng toh. Mau organisasi apapun kita ajak sholat jamaah bareng-bareng. Jangan mengatakan Islam pecah. Tamrid berikutnya, kita diperbolehkan untuk tidak ikut sholat Jumatan ketika apa? Kita menjaga orang yang sakit. Yang mana orang yang sakit itu bisa ngerasa nyaman ketika kita yang nunggu. Kalau yang nunggu orang lain, dia nggak nyaman gitu. Maka kita yang katanya ngerasa nyaman ketika nunggu dia, boleh tidak ikut sholat Jumat. Itu, atau sholat jamaah. Contohnya istri sakit ditunggu oleh suaminya. Nah, kita harus Jumatan nih. Kalau ditunggu selain suaminya, dia nggak nyaman. Nah, maka suami itu boleh untuk tidak ikut sholat Jumat.
Baru Jumatan. Al-khauf ala nafsih. Nah, khawatir atau takut kepada diri sendiri, takut kepada hartanya, atau takut kepada kewibawaannya, kehormatannya. Kalau dia Jumatan, dia bakal diancam atau terancam nyawanya, terancam hartanya bakal dirampok. Maka dia boleh tidak ikut sholat Jumatan, tidak ikut sholat jamaah. Kalau ikut sholat jamaah nanti diejek-ejek di masjid itu umpamanya, maka dia boleh tidak ikut sholat jamaah. Nah, menjaga nyawa, menjaga keutuhan anggota badan itu lebih berharga, lebih wajib, lebih diutamakan daripada menjaga agama. Mulazamatu gharimi, nah, termasuknya itu dulu saat COVID dilarang sholat berjamaah di masjid. Itu tujuan awalnya adalah menjaga nyawa, karena nyawa itu lebih berharga. Maka sholatnya di rumah masing-masing gitu. Tapi kalau orang yang adalah kelompok sebelah itu mengatakan, loh Allah ki nyuruh kita untuk bersatu kok malah kita dipecah belah itu. Atau ada juga yang sholat jamaah di masjid tetapi renggang toh, dikasih batas berapa itu? 1 meter, setengah meter, 1 saf, 1 meter lah, ada batasannya kan safnya itu. Jadi mereka marah-marah. Kita itu diperintahkan untuk meluruskan, merapatkan saf, tapi saat COVID itu kok dipisah gitu. Harusnya enggak seperti itu tanggapannya secara fikih. Nah, karena kalau mereka rapet, kemudian dari mulutnya, nafasnya itu keluar apa sih namanya? Virus itu, virus sehingga nanti menular, nah itu membahayakan nyawa. Sedangkan kita wajib menjaga nyawa kita, keutuhan anggota badan kita harus dijaga. Lebih baik dibanding kita jaga agama gitu. Ini sekarang sedang lagi heboh rekayasa. Dan mulazamatu gharimi, nah, termasuknya boleh meninggalkan sholat Jumu'ah dan jamaah ketika dia dikejar rentenir. Tapi kalau ketemu nanti bakal dipenjara atau dipukulin. Iya, maka dia boleh tidak keluar dari rumahnya untuk sholat Jum'ah atau jamaah. Boleh bagi dia. Fayudhar ingkana mu'siron, kalau dia itu nggak punya uang untuk membayar, maka boleh ngumpet dia, nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, boleh. Kalau nggak masuk dia, kamu kok ada itu ditungguin di rumahnya, dia ke masjid, jadi nggak pulang di masjid. Dia mau itu bukan berani kan? Raja afwi ukubatin alih, berikutnya ketika orang itu ikut Jumuatan, ikut sholat berjamaah, maka dia itu nanti kalau dia tidak ikut Jumuatan, dia tidak ikut sholat berjamaah, maka kemungkinan besar akan dimaafkan kesalahannya. Kalau dia langsung hadir, dimaki-maki, dimarah-marah saat itu. Tapi kalau dia ngumpet sehari, 2 hari, 3 hari, insya Allah dimaafin kesalahannya. Maka dia boleh tidak ikut Jumatan, boleh tidak ikut jamaah, biar meredam dulu kemarahannya. Itu diperbolehkan, termasuk daripada uzur. Ya kan tentu ada inilah zona, ada prasangganya. Dan mudafa'atul hadas ma'asa'atil waqt, orang ketika mau sholat berjamaah tetapi dia pengen buang air kecil, buang air besar, dan waktunya masih panjang,
maka diperbolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Tuh. Lebih diutamakan buang air kecil, air besar terlebih dahulu. Kalau sudah tidak bisa tertahan ya, kalau bisa tertahan ya sholat dulu. Kemudian gola batun naum, dia itu ngantuk banget, ya, ngantuk banget, nggak tertahan sudah, maka diperbolehkan dia itu untuk apa? Boleh ngaji, Sholatnya nanti tidur dulu, habis tidur nanti cenghar barulah sholat. Nah itu Ada orang. kebablasan bisa kayak Tidurnya. tidurnya dulu tidurnya baru sholat lagi gitu. Kalau kebablasan maka kembali ke permasalahan tidur sebelum waktu sholat atau setelah masuk waktu sholat. Kalau setelah masuk sebelum waktu sholat dia tidur bablas ya, sampai habis waktunya dia nggak dosa. Tapi kalau setelah masuk waktu sholat dia belum sholat tidur, maka ada dua perincian. Punya kebiasaan bangun sebelum habis waktu atau berpesan kepada orang supaya membangunkan sebelum habis waktu atau tidak. Kalau punya kebiasaan bangun sebelum habis waktu atau berpesan kepada orang agar membangunkan sebelum habis waktu dan akhirnya bablas, maka nggak berdosa, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan, nggak berpesan, maka hukumnya haram. Nah, at-takhalluf an safari rifqah. Ini banyak ini. Orang takut ketinggalan rombongan. Kereta berangkatnya itu jam sekarang maghrib jam berapa lah? 18 setengah 7. Nah, pas setengah 7 persis. Nah, orang itu mau sholat maghrib dulu, tapi khawatir ketinggalan kereta gitu. Maka umpama dia itu boleh sholat sendiri, nggak usah ikut jamaah, karena khawatir ketinggalan rombongan. Sholat sendiri dulu nggak masalah. Banyak. Aklumun tanin nayiin, termasuknya orang diperbolehkan tidak ikut sholat jamaah ketika mulutnya bau disebabkan makan makanan yang berbau, makan petai, jengkol itu bawang, dia nggak gosok gigi ya, maka dia diperbolehkan untuk tidak jamaah, karena kalau ikut jamaah malah nyakitin orang jadinya. Waktu markubin laikin, dia tidak punya kendaraan yang layak bagi dia. Nah, masjidnya jauh, dia nggak bisa Jumatan. Kalau jalan kaki nggak bisa, maka dia boleh untuk tidak ikut Jumatan, nggak ikut sholat berjamaah. Simanun mufrid, gendut banget, gemuk sekali. Dia kesulitan jalan, kesulitan, semua serba kesulitan. Maka diperbolehkan tidak ikut sholat jamaah, boleh nggak ikut sholat Jumat. Wal istighol bitajhizil mayiti, orang yang tersibukkan dengan mengurus mayit, ngurus jenazah dari awal memandikan sampai menguburkan, dia boleh ninggal sholat Jumat. Dia boleh tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian termasuknya boleh tidak ikut sholat jamaah laya lizafa fil maghrib al isya, malam-malam dia punya pesta nikah, punya pesta nikah, maka dia boleh tidak ikut jamaah.
Dan orang buta yang tidak menemukan adanya orang yang bisa menuntun dia ke masjid. Nah, maka orang buta ini boleh tidak Jumatan, boleh tidak ikut jamaah. Terakhir, suratu qiraatil imam ma'abud qiraatil makmum. Imamnya itu cepat banget bacaannya, sedangkan makmum itu lambat sekali bacaannya. Sehingga kalau ikut jamaahnya orang ini ketinggalan terus. Nah, dia nggak bisa tenang ketika berjamaah, itu tujuannya untuk nyari ketenangan, dia malah nggak tenang sama sekali. Itu, maka boleh tidak ikut sholat jamaah. Nah itu ya, udzur-udzur orang yang sholat jamaah dan sholat Jumat. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada sih, tapi di luar konteks. Mangga. Kalau kita mungkin kita udah tahu kalau sholat itu kan di belakang imam, Ustaz. Di belakang imam kan sholat. Tapi kemarin menemukan di Masjid Nabawi itu banyak makmum yang di depan batas soft. Yang di luar itu, Ustaz, yang di luar. Jadi di situ ada batasnya, sholat with imam di sini dari batasnya ini. Tapi ada yang di depannya juga, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Sholat hukum asalnya jumhur madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, adanya makmum harus di belakang imam. Tidak boleh makmum lebih depan daripada imam selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram maka diperbolehkan karena muter dah. Gitu. Kalau di Madinah ya sama. Jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali, makmum nggak boleh lebih depan daripada imam. Imam harus paling depan. Sedangkan menurut mazhab Maliki nggak ada syarat itu. Makmum diperbolehkan lebih depan daripada imam, bahkan jauh. Yang penting makmum itu mengetahui perpindahan rukunnya imam, baik dengan melihat, mendengar atau lain sebagainya. Ya, kalau mazhab Maliki diperbolehkan makmum lebih depan daripada imam. Mungkin mereka ngikuti mazhab Maliki. Nah. Tapi hanya Maliki, Ustaz, ya? Hanya Maliki yang memperbolehkannya. Hanafi sama Hambali? Enggak, Hanafi, Hambali, Syafi'i enggak boleh. Termasuknya orang-orang yang sholatnya di hotel. Ngikut siapa? Imam yang ada di Masjidil Haram. Boleh atau tidak? 3 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i mengatakan tidak boleh. Maliki yang mengatakan boleh. Tadi selama makmum mengetahui perpindahan rukun imam. Mau makmum di mana, imam di mana, tetap sah. Itu. Itu diperbolehkan menurut mazhab Maliki. Kan banyak tuh ibu-ibu yang mereka apa? Sholatnya di dalam hotel. Nah. Makmum masbuk. Ayo. Pertama ini dulu nih. Masbuk, kemudian ini ketinggalan 1 rakaat. Nah, kemudian ini juga sama sebenarnya, cuma waktunya aja yang berbeda. Jadi ini udah duluan, ini nyusul, tapi sama-sama ketinggalan satu. Nah, begitu selesai salam, yang ini nambah 1, yang ini kelupaan. Salam. Yang dua-duanya ketinggalan dua rakaat. Ketinggalan 2 rakaat. Kemudian pada saat selesai imam selesai, yang ini nambah 2, yang ini nambahnya 1 karena kelupaan gitu. Ya. Nah, begitu pas salam diingetin, nanti ulang sholat. Apakah dia langsung berdiri saja nggak ingin? Tapi udah salam nih. Salam gitu. Udah salam bahkan udah, tapi duduknya masih duduk terus ya.
Nah, diingetin yang kurang 1 rakaat, apakah ini langsung berdiri atau ngulang lagi Ngulang. dari nol karena udah salam? Orang yang sudah salam harusnya sudah tidak dalam keadaan sholat, ya, sudah tidak dalam keadaan sholat. Pengecualiannya adalah ketika orang tersebut itu salam karena lupa atau salah. Seperti gambaran antum tadi, harusnya nambah 2 rakaat, tapi dia cuma nambah 1 rakaat saja karena lupa. Akhirnya dia salam, maka dia masih diperbolehkan ngelanjut nambah 1 rakaat, tapi dengan syarat belum batal wudhunya. Yang kedua, antara dia ingat dengan salamnya, jedanya tidak terlalu lama. Umpama dia baru sebentar, kemudian diingat, kurang 1 rakaat loh. Oh iya, gitu kan? Berarti baru sebentar tuh, dia boleh langsung berdiri. Dan yang ketiga disyaratkan ini dada belum berpaling dari arah kiblat. Belum kanan, ya, hanya mundur aja. Mundur aja tidak masalah. Kalau umpama berubah posisi duduknya pun tidak mengapa. Tapi tidak balik badan untuk. Belum melakukan pembatalan itu, maka boleh langsung berdiri, nambah 1 rakaat lagi. Sama yang batasan ucapannya sudah 6 kata atau 4 kata? Enggak, kalau itu enggak ada syarat. Karena lupa ya. Ya, ada lagi. Kang Agung nggak pernah tanya ya gimana ya? Bawa imam gitu. Ini ada, siapa toh orang yang berhak mengimami? Orang yang paling berhak menjadi imam itu siapa? Ahakun nasbil imamah al-wali awil hakim mutlakon. Selama dia itu di sini itu di daerah kita ada hakim atau wali atau presiden, maka dia yang paling berhak jadi imam secara mutlak. Tapi dengan syarat tentunya dia fasih bacaannya ya. Fasih bacaannya, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Walaupun hafalannya paling kecil, paling sedikit. Walaupun fikihnya nggak begitu mendalam, maka paling berhak jadi imam itu hakim ini atau presiden itu. Kalau di Indonesia ada Jokowi dulu masih presiden langsung jadiin imam itu. Cuma mereka nggak berpatok ya. Padahal Fatihahnya presiden Jokowi mah kurang gitu. Harusnya enggak. Udah diperbolehkan secara mutlak ketika presiden itu bacaannya bagus, fasih. Maka langsung ajuin jadi imam. Paling berhak mereka, presiden itu. Prabowo bacaannya kayak apa? Belum pernah dengar saya. Kalau bacaannya bagus, fasih, ada di sini, maka Prabowo paling berhak menjadi imam. Oke. Yang kedua, kalau kita bermain di rumah, silaturahmi lah ke rumah teman, maka orang yang paling berhak menjadi imam adalah sahibul bait, pemilik rumah itu. Paling berhak lah ya. Artinya saya sebagai ustadz ketika main ke rumah Pak Topik, nggak boleh saya nyerobot jadi imam. Berarti saya mengambil hak Pak Topik dengan zalim. Kecuali kalau Pak Topik mempersilahkan, beda lagi itu. Berarti kan Pak Topik yang paling berhak, tetapi mempersilahkan haknya kepada orang lain. Nah itu tidak masalah. Itu yang nggak boleh kalau seorang lain itu menyerobot sahibul bait untuk jadi imam. Selama itu berada di satu rumah, maka pemilik rumah itu orang yang paling berhak menjadi imam. Yang punya tempat ini, Pak Haryanto, maka saya nggak boleh nyerobot lah ya, beda lah ya. Nyerobot jadi imam nggak bisa, nggak berhak kecuali kalau dipersilakan, itu beda lagi. Kalau berada di satu rumah,
Wakada sayyid bahwa ahak min abdihi, dan begitu juga kalau ada sayyid atau hamba sahaya dengan tuannya, maka tuannya dia paling berhak menjadi imam. Nah sekarang kalau di masjid bagaimana? Maka orang yang paling berhak menjadi imam di masjid adalah imam rotib, imam rutin. Kalau Darul Barokah Ustadz Asep, dia itu paling berhak jadi imam. Diserobot orang lain, ya berarti dolim dia, orang yang nyerobot jadi imam. Ustadz Asep, kecuali kalau mempersilakan, silakan untuk menjadi imam, itu beda lagi. Gitu ya. Imam masjid maka imam rutinnya. Ustaz, di Pasar juga sepeda masjid Ustaz, saya masjid sudah qomat tapi tidak ada imamnya. Nah, jadi pada dorong-dorong nih siapa yang menjadi imam itu gimana Ustaz? Siapapun yang mau jadi imam, yang penting bacaannya fasih, diperbolehkan. Nggak ada imam rutinnya. Ada yang mau Terus orang minta didorong. Selama ada imam rutin, maka imam rutin yang paling berhak dia menjadi imam. Nah sekarang kalau di satu masjid nggak ada imam rutinnya bagaimana? Maka siapapun boleh menjadi imam asalkan memenuhi kriteria. Satu apa? Dia itu al-afqah. Tentu fasih itu nomor satu ya. Fasih. Ini semuanya orangnya fasih baca Fatihahnya. Maka dipilih yang paling setelah fasih itu yang paling faqih, pintar fikihnya. Oh yang pandai pintar fikih Pak Inu, ya Pak Inu maju. Gitu. Nah sekarang kalau umpama sama-sama pintar fikih, tumal aqra, baru kemudian orang yang hafalannya paling banyak, hafalan Quran. Oh sama-sama 30 juz semuanya, maka tumal aura, yang lebih wirai. Wirai itu apa? Bisa menjaga diri dari syubhat. Ya. Oh sama-sama semuanya wirai, maka tumasabik ilal hijrah. Maka dia yang paling lebih dulu hijrah ke Islam. Kamu ngelihat, oh dia itu lahir Islam semuanya, lihat bapak-bapaknya. Oh semuanya sama nih, dalam keislamannya semuanya sama, maka tumasabik ilal Islam tuman nasib. Orang yang punya nasab baik, oh ini keturunan kiai, dia yang lebih berhak maju. Kalau semuanya sama-sama gawagis, gus-gus semuanya, dijamakkan jadi gawagis. Nah tumahasanud dzikr, kemudian punya sebutan baik, nama baik. Di antara ini punya sebutan nama baik Pak Haryanto, maju Pak Haryanto. Kalau semuanya sama, punya nama baik semuanya, maka tsumma nadhifut tsaub, baju yang paling bersih di antara mereka. Itu. Oh, bajunya bersih semuanya, putih semuanya, pakai imamah semuanya, tsumma nadhiful badan, baru kemudian tubuh yang paling bersih. Setelah itu sama semua, tubuhnya bersih semuanya, thayyibus son'ah. Son'ah itu apa namanya? Penciptaannya itu sempurna semuanya. Sempurna, paling sempurna siapa gitu. Jadi giginya itu enggak cowel, enggak apa gitu. Oh kalau semuanya dilihat penciptaannya sempurna semua, maka tuh mahasanus saud, baru kemudian suara yang paling bagus melengking. Itulah yang berhak jadi imam. Oh semuanya yang di sini suaranya bagus, tuh mahasanus surah, yang paling ganteng. Yang paling ganteng siapa di sini? Pak Inui. Maju Pak Inui. Gitu. Nah, sambil ketawa itu kagum itu. Nah setelah paling ganteng kok semuanya ganteng, fa inistawau ukri'a bainahum, barulah kemudian diundi. Ayo siapa yang maju? Hum pimpa. Kalau sampai undian nggak jadi sholat ya, nggak jadi jawaan. Terus sendiri lah, masing-masing lah. Ini berbicara yang paling berhak ya. Yang paling berhak siapa? Fokusnya ke satu, Fatihahnya fasih. Itu. Maka dialah yang paling berhak untuk menjadi imam.
Terus imamnya orang yang adil itu tentu lebih utama dibanding orang fasik. Fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar belum bertaubat atau dosa kecil terus menerus, itu namanya orang fasik. Adil berarti kebalikan daripada itu. Kemudian imam yang balik itu lebih utama dibandingkan imam yang belum balik. Dia udah tamyiz tapi ya umur 8 tahun, 9 tahun, maka dia lebih tidak lebih utama dibanding imam yang balik. Nah, Apakah termasuk azan atau qomat? azan iqomah itu kesunahannya yang balik juga. Terus ada tambahan azan iqomah itu dia itu amanah. Azan yang paling berhak untuk azan adalah muadzin itu sendiri. Kapan menentukan waktunya? Karena dia itu disyaratkan harus amanah. Kemudian siapa yang paling berhak menentukan iqomah adalah imam, bukan muadzin itu. Cuma kalau kita di Indonesia ditentukan oleh jam, ya udah bunyi itu iqomahnya, itu kesepakatan bersama kalau itu, nggak masalah. Tapi hukum asalnya paling berhak menentukan azan adalah muadzin, paling berhak menentukan iqomah adalah imam. Imam datang, ayo qomati, langsung qomat. Imam belum datang, belum nyuruh ngomatin, jangan dulu qomat. Yang paling berhak mengqomati adalah muadzin. Ketika Pak Inui azan, Kang Agung nggak boleh nyerobot ngomati, nggak boleh, bukan haknya gitu. Ya, yang paling berhak ngomati adalah orang yang berazan. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang kesunahan sholat berjamaah. Setelah itu bahas tentang sholatnya musafir, ya, jamak takdim, jamak takhir, kemudian sholat qashar. Wallahu a'lam. Mas Pur, pertanyaan penutup? Cukup. Ya, Di akhir ayat kita tutup dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan, Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita telah menyelesaikan fikih makmum dan masbuk yang insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua, jadi ilmu baru buat kita semua. Semoga ilmu-ilmu ini bisa kita berbagi kepada teman-teman yang lain, kita informasikan kepada teman-teman yang lain, dan bisa menjadi keberkahan buat kita. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.